Halo, selamat sore teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Topiknya adalah that is life. Itulah yang namanya kehidupan. Beberapa menit yang lalu saya ngobrol dengan Ibu Daroyah. Bu Daroyah baru sekitar 1 minggu ini merdeka dan pulang ke Indonesia. Karena orang tuanya sakit, tokenya udah nongol. Tokenya nungguin saya live stream. Jadi alasan Bu Daroyah pulang bukan karena sudah sukses, bukan. Tetapi karena ayahnya sakit dan tidak ada yang merawatnya. Anak pertama sudah menikah, beda rumah. Anak yang kedua di pondok pesantren. Jadi ayahnya ini sendirian. Setelah perantau bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, tidak seperti yang selama ini dirasakan saat masih merantau. Ketika anaknya masih menghubungi, tetapi baru sadar bahwa ya seperti yang sudah dibahas sama The Winners, baru menyadari bahwa menghubunginya karena butuh uang saja. Ya tidak salah juga anak-anak menghubungi orang tuanya karena urusan duit saja, karena memang kalau mereka minta kasih sayang kan tidak bisa diberikan ya, karena mamanya kan merantau di Oman. Dan faktanya adalah ketika Bu Daroyah sekarang sudah pulang, dia baru menyadari bahwa ya betul, anak-anak ini memang tidak ada kasih sayang sama sekali. Sampai hari ini sudah sekitar 1 minggu, Bu Daroyah cerita bahwa anak yang pertama belum jenguk sama sekali, padahal ibunya ini udah puluhan tahun loh merantau. Yang membiayai hidupnya, membiayai sekolahnya, membiayai kebutuhannya, membiayai pernikahannya, ya. Tapi ketika ibunya ini akhirnya pulang, sudah 1 minggu ini tidak dijenguk sama sekali sama anaknya yang beda rumah. Dan anak yang kedua, alhamdulillah, belum mati rasa. Akhirnya tadi dapat libur dari pondok pesantren dan bisa menjenguk Bu Daroyah. Selama ayah Bu Daroyah sakit, anak-anak ini tidak menjenguk kakeknya. Bu Daroyah sekarang sedang sibuk untuk nyiapin wifi di rumah. Setelah 1 minggu ini akhirnya wifi-nya besok bisa mulai dipasang, sehingga tidak perlu pakai paket data lagi kalau kita mau conference, live stream dan sebagainya. Nah, saya bilang ya itulah hidup. That is life. Kehidupan itu seperti itu. Kehidupan itu memang ada di mana kita harus jaga orang tua. Ada saat di mana kita harus bekerja sungguh-sungguh, prihatin, ya. Ada saat dimana kita harus mikirin hubungan sama anak bagaimana, kalau renggang bagaimana, cara untuk menyatukan lagi. That is life. Itulah hidup. Hidup itu bukan kita berpikir sudah mengisi kehidupan, sudah merasa memenuhi semua tanggung jawab kehidupan hanya karena kita cari uang. Ketika di luar negeri, itu kesannya kita sudah sangat bertanggung jawab sebagai orang tua, atau sebagai pasangan, atau sebagai anak untuk orang tua kita. Ketika kita sudah bekerja dan mengirimi mereka nafkah, untuk listrik, untuk sekolah, untuk apapun, rasanya sudah oke, saya sudah melakukan kewajiban saya. Tetapi ketika sekarang kita bersama keluarga kita, barulah kita paham, inilah hidup sesungguhnya. Hidup sesungguhnya bukan cuma masalah harus punya uang. Hidup sesungguhnya tuh merawat ayah yang sakit, nemenin dia makan, nyuapin, jagain kalau malam misalnya bapak mau ke kamar kecil gitu ya, waktu bapak batuk-batuk dikerokin,
Ya, waktu bapak sendirian mau curhat, ditemenin, didengerin. Hidup tuh seperti itu, teman-teman. That is life. Ada saat dimana kita ngerasa kok anakku kok cuek banget, kok cuman mikirin pekerjaan dia atau cuman mikirin sekolah dia. Lalu kita mendekatkan diri kita ke anak, lalu kita punya waktu untuk ngobrol, kegiatanmu apa nak, kita mulai merajut hubungan yang tadinya kaku karena nggak pernah komunikasi. That is life. Hidup tuh seperti itu. Ya, hidup itu ada saat dimana kita tahu, wah ini saya harus punya nafkah untuk biaya listrik, saya harus bekerja juga, bekerja tapi juga sambil ngerawat anak-anak, sambil ngerawat orang tua, saya harus bekerja keras ini supaya targetnya kena, nafkah bisa masuk. That is life. Hidup itu seperti itu. Hidup itu bukan hanya kalau di Indonesia Anda lihat seneng sama anaknya terus main. Di Indonesia itu seneng sama pasangannya jalan-jalan. That is not life. Itu bukan hidup, itu sinetron. Kehidupan yang sesungguhnya adalah saat dimana kita menjalani kehidupan komplit dengan suka dan dukanya. Komplit di saat kita mati-matian bekerja, saat kita juga mati-matian membangun hubungan dengan keluarga, saat kita mati-matian merawat orang-orang yang kita sayangi. Begitu pula dengan kegembiraan-kegembiraan yang ada, bukan berarti tanpa kegembiraan. Bunda Roya juga cerita ketika teman-teman SMP-nya dulu tahu dia pulang lalu ngajakin, ayo kumpul-kumpul yuk, reuni-reuni. Dan Bunda Roya bilang, kalau mau main ya ke rumah saja, tapi aku nggak ada waktu untuk kumpul-kumpul, nggak ada duit. Dan itu betul. Itu betul. Ya. Saat ini orang-orang bekerja keras, ngencengin ikat pinggang, berhemat, dan bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan. Kayaknya nggak cocok gitu untuk orang-orang kayak kita. Kok hura-hura, main sana, main sini, main sana, main sini, menghabiskan uang, tidak bekerja, terus mau dibawa kemana? That is not life. Itu sinetron namanya. Kecuali kalau kita memang sudah punya penghasilan, wah 10 juta setiap bulannya, 20 juta, 30 juta. Lawang saya saja yang punya penghasilan kayak gitu juga enggak terus kayak gitu loh. Saya saja sama Bu Sari tidak membiasakan kami anak-anak itu selalu harus setiap minggu jalan-jalan ke mall, makan di luar. Padahal kami punya uang, kami juga punya waktu, tapi kami tidak membiasakan seperti itu. Dulu Bu Sari yang justru malah memberi pemahaman, Pak, kita harus membuat anak-anak itu mencintai rumah. Jadi kita harus membuat anak-anak itu happy-nya, bahagianya itu di rumah, bukan di mall, bukan di tempat wisata, bukan di restoran atau kafe. Kalau mereka terpola dalam pikiran mereka hanya bahagia kalau keluar, nanti mereka jadi nggak betah di rumah, nanti mereka jadi nggak mencintai rumah, nanti mereka pengennya keluar dulu. Lalu untuk apa kita punya rumah? Nah, sehingga kami selalu berusaha untuk membuat rumah itu menjadi tempat yang menyenangkan. Tidak harus rumah yang mewah, teman-teman. Saya belajar justru setelah saya punya rumah mewah. Saya belajarnya justru setelah saya punya rumah mewah, baru ngerti bahwa tidak harus punya rumah mewah untuk membuat rumah itu menyenangkan buat keluarga. Karena menyenangkan di rumah itu adalah karena kita ngobrol. Kebanyakan orang di rumah itu masing-masing pegang HP-nya kan. Anaknya pegang HP, bapaknya pegang HP, ibunya pegang HP. Sehingga rumah bukan tempat untuk ngobrol. Terus ngobrolnya kemana? Ya ngobrolnya kalau di mall, ngobrolnya kalau ke pantai. Karena di mall nggak pegang HP, ke pantai nggak pegang HP.
ke kafe, nggak pegang HP. Terus ngobrol, jadi menyenangkan. Kesannya jadi mencari tempat untuk ngobrol harus keluar. That is not life. Itu bukan kehidupan. Nah, begitu kita punya waktu ngobrol di rumah, mau di kamar, mau di meja makan, mau sambil mainan sama kucingnya, tapi saat itulah yang membuat tempat itu jadi menyenangkan. Nah, jadi teman-teman, that is life. Itulah kehidupan. Itu sebabnya saya bilang bahwa perantau seperti yang dulu saya rasakan itu hidup, tapi nggak punya kehidupan. Sementara kita yang sudah bersama keluarga itu punya kehidupan. Dan yang disebut kehidupan bukan sinetron, bukan sesuatu yang harus wow gitu. Enggak. Ya. Kehidupan itu adalah bagaimana kita bersusah payah untuk punya penghasilan agar cukup untuk bayar sekolah anak, agar cukup untuk makan, cukup untuk listrik, untuk bensin, untuk pulsa, untuk modal kerja. Itu kehidupan. Susah payah itulah kehidupan. Ketika kita meluangkan waktu dan pikiran untuk membangun hubungan ketika bersama anak, bersama pasangan, bersama orang tua, itu kehidupan. Dan siapa bilang kita tidak bisa mendapatkan keceriaan dari sana? Kita bisa kok mendapatkan keceriaan dari sana. Kalau ada rezeki, kita bisa bareng keluar atau jalan-jalan keluar kalau ada rezeki. Tapi jika memang belum, jangan dipaksain. Ya, kesannya saya jadi nggak punya bahan untuk live stream, Pak, kalau nggak pernah keluar. Live stream itu adalah tentang kehidupan, dan kehidupan tidak harus di luar. Kehidupan adalah justru ketika kita bersama anak, bersama orang tua, bersama pasangan. Ya, kehidupan adalah ketika kita bekerja keras, berjuang dari air mata. Dimana ketika kita di luar negeri itu nggak kepikiran sama sekali. Ketika di luar negeri kan pikiran kita cuman pokoknya aku bekerja, cari uang. Uang ini adalah untuk bayar listrik, bayar sekolah, bayar tagihan apapun, cicilan apapun. Sudah selesai, tugasku sudah selesai. Terus silakan tensi. Enggak, itu sinetron. Ya, teman-teman. Saya berharap sekali teman-teman segeralah pulang. Anda yang sekarang masih ada di luar negeri, sungguh-sungguh membangun 4 kaki. Sungguh-sungguh membangun 4 kaki. Kalau sekarang minggu pertama, minggu kedua GTR, ya. Nanti kalau udah minggu ketiga, minggu keempat, kita CP, 4 kaki yang CP, 4 kaki yang Royal. Teruslah berjuang ke sana. Karena itu membuat Anda jadi punya kehidupan. Itu membuat Anda di Indonesia jadi punya kehidupan. Ingat, kehidupan tidak harus selalu barang mewah. Saya melihat banyak orang punya barang mewah tanpa kehidupan. Saya melihat banyak orang punya mobil tapi nggak punya kehidupan. Punya rumah mewah, nggak punya kehidupan. Anak-anaknya sekolah di sekolah mahal tapi nggak punya kehidupan. Sering plesir ke luar negeri juga nggak punya kehidupan. Kenapa? Ternyata kehidupan itu adalah hubungan. Kehidupan itu adalah kasih sayang dalam kondisi apapun. Namun juga jangan lupakan kesejahteraan, karena kesejahteraan bagian dari kehidupan. Karena kalau kita nggak punya kesejahteraan, ya semuanya serba susah. Mau sayang juga susah, kan gitu. Mau punya hubungan mesra juga susah, karena nggak punya kesejahteraan. So teman-teman, betapa indahnya jika saya juga melihat teman-teman semuanya punya kehidupan karena Anda di Indonesia. Ketika kita bekerja keras, ketika kita kekurangan uang sampai gemeter gitu, aduh bayar listrik gimana, itu kehidupan. Jangan takut, don't worry, ya. Ketika kita deg-degan, belum ada uangnya untuk bayar bulanan wifi, mau diputus, juga kita harus bekerja keras. Jangan takut, itulah kehidupan. Don't give up. Jangan menyerah.
Jangan menyerah dengan kemudian melepas kehidupan itu, ya sudah, aku ke luar negeri saja. Kalau kita kemudian malah memilih, ya sudah, untuk mengatasi masalah ini, aku ke luar negeri saja. Sorry ya, di belakang rame lagi pada ngumpul-ngumpul. Itu kehidupan juga. Lagi live stream, ada suara rame, tetangga ngumpul, itu kehidupan. Oke, jadi menurut saya, justru jangan menyerah dengan melepaskan kehidupan. Dengan Anda nyepi ke luar negeri, melepaskan semua tanggung jawab untuk merawat, melepaskan semua tanggung jawab untuk ikut merasakan suka duka, asalkan punya uang di luar negeri. Justru itulah saat dimana Anda nggak punya kehidupan. Kehidupan, suka dan duka selalu indah untuk dikenang, selalu menjadi memori, selalu menjadi kisah perjuangan. Tetapi menurut saya, luar negeri untuk bekerja, luar negeri hanya untuk cari uang, di mana saya menyebutnya itu bukan kehidupan. Tidak ada yang bisa dikenang. Apakah setiap umur yang Anda lalui di luar negeri menjadi kisah yang layak Anda kenang, menjadi kisah yang juga akan dikenang oleh anak-anak Anda? Saya yakin tidak, karena memang itu bukan kehidupan. Dan TNC adalah caranya agar kita bisa menjalani kehidupan itu lengkap dengan suka dukanya, tapi selalu ada solusinya. Solusi untuk masalah keuangan. Sukses selalu, teman-teman.